Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novita Sari AMDKEP, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 14 Kelompok 1 PPSDM Regional Bandung. Pada tugas kali ini, saya akan memaparkan sintesa dan personal branding yang berkaitan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Tugas ASN yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Hak dan kewajiban ASN. Hak ASN yaitu mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas, mendapat cuti, mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, mendapatkan perlindungan dan pengembangan kompetensi. Adapun kewajiban ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan bertanggung jawab. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN yaitu penyusunan dan penerapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN yaitu KAASN, PAN, RB. Pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Kategori barang dan jasa. Yang pertama yaitu barang atau jasa privat atau private goods. Yang kedua yaitu barang atau jasa tol atau toll goods. Yang ketiga yaitu barang atau jasa umum atau common pool goods. Yang keempat yaitu barang atau jasa kolektif atau collective goods. Klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama yaitu pelayanan barang. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang kedua yaitu pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, serta pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kualitas pelayanan publik. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Biaya pelayanan dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG? WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Bagaimana WOG dilakukan? WOG dapat dipraktekkan dalam kontinem koordinasi merger, di mana pelaksanaan WOG dilakukan dimulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktek antara lain yaitu 1. Kapasitas SDM dan institusi, 2. Nilai dan budaya organisasi, yang ketiga yaitu kepemimpinan. Personal branding ASN kinestik. Kedudukan, mengetahui kedudukan tugas dan fungsi dalam organisasi. Inovatif, mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam peningkatan layanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Profesional, melaksanakan kebijakan dan pelayanan secara profesional, netral, dan bebas KKN. Kode etik, memberikan pelayanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik. Kompetensi, mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.